Halo teman-teman, saya Susilo Yudhoyono, mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi D3 Akuntansi, akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jangan lupa untuk menonton sampai akhir ya, karena ada banyak sekali informasi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama ada pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua ada tujuan jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang keempat, proses pembuatan jurnal penyesuaian. Yang kelima, contoh kasus dan penerapan. Dan yang terakhir yaitu dampak jurnal penyesuaian. Langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry akuntansi yang dibuat pada akhir suatu periode akuntansi untuk mengoreksi dan memperbarui saldo akun-akun tertentu agar mencerminkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi proses ini tuh merupakan bagian integral dari siklus akuntansi dan bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan beban serta prinsip penandingan dalam akuntansi diterapkan dengan tepat. Jadi jurnal penyesuaian itu diperlukan itu ada beberapa alasan. Yang pertama, beberapa transaksi mungkin belum dicatat selama periode akuntansi. Yang kedua, sebelum transaksi mungkin telah dicatat tetapi memerlukan pembaruan atau koreksi pada akhir periode. Yang ketiga, adanya kebutuhan untuk mengalokasikan pendapatan atau beban ke periode yang tepat sesuai dengan prinsip akrual. Yang keempat, perlunya mencatat penurunan nilai aset seperti penyusutan dan amortisasi. Yang kelima itu atau yang terakhir ada keharusan untuk menyesuaikan nilai persediaan berdasarkan perhitungan. Jadi, jurnal penyesuaian ini memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa laporan keuangan penyajian gambaran yang akurat dan wajar tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Selanjutnya yaitu ada fungsi jurnal penyesuaian. Di sini ada 10 fungsi. Yang pertama, menerapkan basis akrual. Apa itu basis akrual? Basis akrual itu memastikan pendapatan dan beban dicatat pada periode terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Yang kedua itu ada memisahkan periode akuntansi. Jadi mengalokasikan pendapatan dan beban ke periode yang tepat, terutama untuk transaksi yang terlibat lebih dari satu periode. Yang ketiga ada menyajikan informasi keuangan yang akurat. Menyajikan ini dijelaskan juga memastikan saldo akun-akun, mencerminkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang keempat ada mengoreksi kesalahan pencatatan, yaitu memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama periode akuntansi. Yang kelima ada mengakui penurunan nilai aset. Jadi ini tuh kayak mencatat penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak terwujud. Yang keenam ada menyesuaikan diri persediaan. Menyesuaikan ini kayak semisal memperbarui nilai persediaan berdasarkan perhitungan fisik. Yang ketujuh ada mencatat transaksi yang belum tercatat. Jadi ini tuh kayak memasukkan transaksi yang terjadi namun belum dicatat dalam pembukuan. Yang kedelapan ada menerapkan prinsip
penandingan. Ini tuh memastikan pendapatan dan beban yang terkait dicatat pada periode yang sama. Yang kesembilan yaitu ada mematuhi standar akuntansi. Mematuhi ini kayak semisal memenuhi persyaratan pelaporan keuangan sesuai GAAP atau IFRS. Yang terakhir ada memfasilitasi penyusunan laporan keuangan. Jadi ini tuh kayak menyiapkan saldo akun yang akurat untuk pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan jurnal penyesuaian. Tujuan ini yang pertama ada menyajikan laporan keuangan yang akurat. Jadi ini tuh kayak memastikan bahwa semua pendapatan dan beban dicatat dengan benar, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua ada menerapkan prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Jadi dijelaskan bahwa memastikan pendapatan diakui saat diperoleh dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Yang ketiga ada memisahkan transaksi antar periode akuntansi. Ini juga mengalokasikan pendapatan dan beban ke periode yang tepat, terutama untuk transaksi yang melibatkan lebih satu periode akuntansi. Yang keempat ada mengoreksi kesalahan pencatatan. Mengoreksi ini lebih tepatnya memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pencatatan transaksi sepanjang periode akuntansi. Yang kelima ada mencatat transaksi yang belum tercatat. Ini juga memasukkan transaksi yang terjadi namun belum dicatat dalam pembukuan. Memastikan semua aktivitas ekonomi perusahaan tercermin dalam laporan. Yang keenam ada menyesuaikan nilai aset dan kewajiban. Ini juga memperbarui nilai aset seperti penyusutan dan kewajiban agar mencerminkan nilai sebenarnya pada akhir periode. Yang ketujuh ada menerapkan prinsip penandingan. Ini juga dijelaskan bahwa memastikan bahwa beban yang terkait dengan pendapatan tertentu dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan tersebut. Yang kedelapan ada memfasilitasi penyusunan laporan keuangan. Ini juga menyiapkan saldo akun yang akurat dan up to date untuk digunakan dalam pembuatan laporan keuangan akhir periode. Yang kesembilan ada mematuhi standar akuntansi. Ini mematuhi standar pelaporan. Ini juga memenuhi standar pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk umum. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas informasi keuangan. Ini dijelaskan memberikan informasi yang lebih relevan dan andal kepada pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Poin yang keempat yaitu ada jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban yang masih harus dibayar. Ini juga berkait beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar pada akhir periode akuntansi. Contoh semisal gaji karyawan yang belum dibayar dan utang bunga. Yang kedua ada pendapatan yang masih harus diterima. Ini dijelaskan bahwa pendapatan yang sudah dihasilkan tetapi belum diterima pembayarannya. Contoh kayak pendapatan jasa yang sudah diberikan tapi belum ditagih. Yang ketiga ada beban dibayar di muka. Beban ini adalah beban yang sudah dibayar tapi manfaatnya belum sepenuhnya diterima. Contoh kayak semisal asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Yang keempat ada pendapatan diterima di muka. Jadi ini tuh pendapatan yang sudah diterima tetapi jasa atau barangnya belum diberikan. Contoh kayak uang
uang muka penjualan, dan sewa diterima di muka. Yang kelima ada penyusutan aset tetap. Ini juga pengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Contoh kayak penyusutan gedung, kendaraan, dan peralatan. Yang keenam ada pemakaian perlengkapan. Ini juga pencatatan perlengkapan yang telah digunakan selama periode akuntansi. Contoh kayak pemakaian alat tulis kantor. Yang ketujuh ada piutang tak tertagih. Ini dijelaskan bahwa estimasi piutang yang tidak dapat ditagih dari pelanggan. Contoh penyisian piutang tak tertagih. Yang kedelapan ada persediaan barang dagang. Ini juga penyesuaian nilai persediaan berdasarkan perhitungan fisik. Kayak semisal contohnya ada penyesuaian harga pokok penjualan berdasarkan metode perpetual. Yang kesembilan ada amortisasi. Di amortisasi ini bahwa pengalokasian biaya aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Contoh kayak amortisasi paten dan hak cipta. Yang terakhir ada rekonsiliasi bank. Ini tuh kayak penyesuaian saldo kas perusahaan dengan saldo di rekening bank. Contohnya yaitu ada pencatatan biaya administrasi bank dan pendapatan bunga bank. Selanjutnya yaitu ada proses pembuatan jurnal penyesuaian. Di sini ada 10 juga. Yang pertama ada identitas akun yang disesuaikan. Yaitu kayak memeriksa semua akun untuk memantau mana yang memerlukan penyesuaian. Kayak misalnya contoh melihat catatan beban bayar di muka, pendapatan yang belum diterima. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua ada analisis dokumen pendukung. Ini juga mengumpulkan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan akun-akun tersebut. Kayak misal contohnya memeriksa kontrak sewa, faktur yang belum dibayar. Yang ketiga ada menentukan periode yang relevan. Yang keempat ada perhitungan jumlah penyesuaian. Yang kelima ada pembuatan entry jurnal. Yang keenam ada verifikasi keseimbangan debit dan kredit. Yang ketujuh ada pencatatan dalam buku besar. Yang kedelapan ada pembuatan rasa halus setelah penyesuaian. Yang kesembilan ada peninjauan dan persetujuan. Yang kesepuluh ada dokumentasi. Dokumentasi ini menyimpan semua dokumen pendukung dan perhitungan untuk audit dan referensi di masa depan. Kayak contohnya kayak ada menyimpan perhitungan penyusutan dan dokumen kontrak sewa. Selanjutnya yang poin selanjutnya itu ada contoh kasus dan penerapannya. Di sini saya memberikan 3 contoh kasus. Yang pertama ada beban yang masih harus dibayar situasi. Situasi ini pada 31 Desember 2023 perusahaan belum membayar gaji karyawan untuk 5 hari terakhir sebesar 10 juta. Jurnal penyesuaian beban gaji 10 juta, utang gaji 10 juta. Jadi gitu. Yang kedua ada kasus pendapatan yang masih harus diterima situasi. Situasinya ada perusahaan konsultan telah menyelesaikan jasa senilai 15 juta pada bulan Desember 2003 tapi belum menagih klien. Jurnal penyesuaiannya ada piutang usaha 15 juta, pendapatan jasa 15 juta. Kasus yang ketiga ada beban dibayar di muka. Situasinya pada 1 November 2003 perusahaan membayar asuransi untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Jurnal penyesuaiannya yaitu ada 31 Desember ada beban asuransi 2 juta dan asuransi dibayar di muka 2 juta. Selanjutnya yaitu ada dampak jurnal penyesuaian pada laporan keuangan. Ini tuh topik kita yang terakhir ya. Yang pertama ada dampak pada laporan laba rugi. Yaitu ada pengakuan pendapatan
Pengakuan pendapatan ini itu meningkatkan pendapatan dengan mengakui pendapatan yang belum diterima kasnya. Terus juga mengurangi pendapat yang diterima di muka tetapi belum dihasilkan. Terus selanjutnya itu ada pengakuan beban. Di sini juga meningkatkan beban dengan pencatatan beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar, dan mengurangi beban dibayar di muka yang belum terpakai. Terus juga selanjutnya yang kecil ada penyusutan dan amortisasi. Ini juga menambah beban penyusutan dan amortisasi mempengaruhi laba bersih. Yang kedua ada dampak pada neraca, yaitu pada aset. Dijelaskan bahwa menyesuaikan nilai aset lancar seperti piutang, persediaan, dan perlengkapan. Ini juga mengurangi nilai aset tetap melalui penyusutan. Mencatat aset yang belum diakui seperti piutang pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu ada kewajiban. Mencatat kewajiban yang belum diakui seperti utang beban. Dan menyesuaikan kewajiban lancar seperti pendapatan diterima di muka. Yang terakhir yaitu pada dampak neraca ada ekuitas. Secara tidak langsung mempengaruhi laba ditahan melalui perubahan pada laba bersih. Yang ketiga ada dampak pada laporan arus kas. Jadi ini tuh meskipun jurnal penyesuaian tidak langsung mempengaruhi arus kas, penyesuaian ini membantu dalam menyusun laporan arus kas metode tidak langsung dengan menyediakan informasi tentang perubahan aset dan kewajiban operasional. Dampak yang keempat yaitu ada pada dampak laporan perubahan ekuitas. Ini itu mempengaruhi laba bersih yang kemudian berdampak pada perubahan dalam ekuitas pemilik. Dan dampak selanjutnya yaitu ada dampak keseluruhan. Ini juga meningkatkan akurasi, memastikan laporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi perusahaan. Konsistensi, membantu dalam penerapan prinsip akuntansi secara konsisten. Dan komparabilitas, meningkatkan kemampuan untuk membandingkan kinerja antar periode. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya yang telah menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.